Shalom Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya Pendeta Lukas Aditya Ariantos Darmadi, kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui surat 2 Petrus pasal yang kedua ayat 17 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kemurahan Tuhan yang beri kami kerinduan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami dan memampukan kami untuk mengerti maksud kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh diberi kekuatan untuk juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dan kami mau serahkan seluruh perenungan kami pada saat ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan sabda Tuhan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Jangan kembali pada dosamu lagi. Itulah kira-kira pesan 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22 yang kita baca tadi. Maksudnya adalah agar setiap orang yang menjadi percaya kepada Tuhan harus benar-benar meninggalkan kehidupan dosanya yang dulu dan jangan kembali untuk hidup di dalam dosa-dosanya yang lama itu. Kenapa? Karena ketika seorang yang bertobat kembali lagi pada dosanya yang lama, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa hatinya tidak peduli pada pengorbanan Kristus, tidak menghargai pengorbanan Kristus. Hidupnya seolah menghina karya keselamatan Allah yang sudah dikenalnya ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal ini, Petrus menegur dengan sangat keras karena mereka yang disebutkan kembali pada dosa-dosa yang lama ini adalah orang-orang yang mengajar di kalangan orang Kristen lainnya. Mereka yang pandai dalam berkata-kata, tetapi sesungguhnya apa yang mereka ajarkan adalah kehidupan manusia lama yang menyangkal penebusan Kristus. Mereka yang mengaku telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tapi kemudian mengajarkan kembali bahwa keselamatan itu adalah melalui jalan Taurat. Seolah keselamatan adalah hasil usaha manusia memenuhi hukum. Dari sini kita melihat bagaimana sesungguhnya penyesatan itu bisa muncul juga di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan. Sama seperti hadirnya Yudas di tengah-tengah para murid, demikian penyesatan itu bisa saja hadir di tengah-tengah gereja Tuhan. Sebab iblis juga bekerja menyesatkan hati orang-orang percaya yang masih dikuasai oleh hawa nafsu dunia. Berdasarkan nasihat 2 Petrus 2 ayat 17-22 ini kita belajar yang pertama. Sebagai orang-orang yang telah percaya akan penebusan dosa dalam Kristus Yesus, harus tetap waspada terhadap ajaran-ajaran palsu yang ada di sekitar. Adakah firman Tuhan itu mengarahkan hati dan pikiran kita pada kehidupan yang menjauhi dosa?
Ataukah justru membawa kita kembali pada dosa yang lama? Cermati, saudara. Yang kedua, kita belajar bahwa kita diajak untuk mengerjakan pertobatan dengan sungguh-sungguh dan jangan kembali pada perbuatan dosa yang lama. Karena itu akan membuat kita lebih buruk lagi dari sebelumnya, sebelum kita mengenal Allah. Dan sesungguhnya sedang menghinakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan dengan susah payah dalam perjalanan salibnya. Yang ketiga, jangan kita fokus hidup kita pada manusia, tapi fokuslah pada kehendak Allah yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus. Dengan jalan meneladan pada Tuhan Yesus, kita dapat menjadi para pengajar iman bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Bukan sekedar pengajar dengan kata-kata, tapi juga dalam tindakan iman, dalam setiap karya iman kita bagi Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan untuk sungguh-sungguh mengerjakan pertobatan hidup kami dan menanggalkan dosa-dosa kami yang sudah pernah kami lakukan di waktu-waktu yang lalu. Mampukan kami untuk sungguh tidak lagi melihat ke belakang, tetapi menatap hanya pada Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengerjakan keselamatan dengan luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya, dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.